Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Tonight Show yang dipersembahkan oleh Viva. Kene Jeng, tak dudoi, iki jenenge studio TV Jeng. Gede ya Jeng? Kenapa teh iki putih cadem banget ini kene iki ya. Aduh, kowe iki mbok aja kaya ngono. Mbok ngetarani aja gumunan ngono lho neng Jawa kan diomongi ngono. Iki jenenge nang studio TV, ngerti ora? Dhewe iki kan diundang Jeng karo Mas Desta karo Mas Vincent. Dynamic duo itu loh Jeng. Saya ganteng-ganteng bagus-bagus ya. Kayak terkenal banget, famous. Anu ya Mas Vincent ketoke kelak ya urung rabi ya, heeh. Heeh Nah, toh? mosok toh? Heeh lho, Ya Kek. ngapa toh kok orang rabi ki Aku ya heran mengko aku arepe takon, kok kowe urung rabi ngapa to Mas ngono. Lah piye toh Ngono. bagus ya terkenal ya Lho lah ya, aku ki jane pertanyaan ngono kuwi wong lanang kok umur semono urung rabi. Ya sakjane Ya apa ngono lho ampun. permasalahan iki kudu digoleki lho kaya Heeh, ngono kuwi ki lak fitrahe ki wong ki berpasang-pasangan ngono to Jeng. Benar. Sing penting ana pasangane. Lah iya Lah kowe toh. kan senengane dhewe. Luwih seneng open-open kucing ngono apa Mungkin piye? dia lebih suka Ngono. sendiri. Heeh, pokoke Jeng diinteni bae. Soalnya kita ini akan ada di Tonight Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa di Tonight Show. Apa yang ada di layar kaca? Sama persis apa yang terjadi sudah tidak semalam hari ini? Karena malam hari ini. Live. Oke, tadi dibuka dengan sangat manis sekali ya. Iya. Dua sosok yang ini sangat viral ya. Tadi Bu Tejo yang kental dengan nyinyirannya. Dengan logat Jawanya menjadi pembicaraan di Iya. berbagai media dan juga platform digital. Tadi Yuning sebaliknya tuh karakternya. Ya. Nah, melalui film pendek berjudul Tilik dirilis pada tanggal 17 Agustus lalu yang semakin menggeliatkan perfilman Indonesia. Saking melekatnya karakter Bu Tejo di Mbak Oji ini, Ya. bahkan sekarang kalau ada yang suka julid atau nyinyir disebutnya, lu Bu Tejo banget lu, katanya Iya, sampai benar. begitu. Iya. Gue belum nonton sih filmnya. Ya. Gue sepotong yang lo kasih lihat itu, Iya. cuman kan Itu rame. lain, bukan film gua kasih lihat itu bukan itu. Bukan itu. Beda. Kurang bukan lah. Yang lo kasih lihat? Bukan. Oh, pantesan orangnya bule ya. Orangnya bule lagi bule. Orangnya bule. Iya. Iya. Boleh. Iya, tapi Desta udah nonton. Itu pas yang gue kasih lihat lo itu VPN-nya harus nyala dulu. Beda ya. Oke, tapi bukan Desta, gue tanya dulu, lo kan udah nonton filmnya? nonton gue. Iya. Bukan produser. Oh iya, harus Punya PH, harus bagus. tahu seperti apa. Lu suka film ini? Suka banget. Banyak yang mengkritisi juga. Banyak Ya, kan yang mengkritisi kan? namanya film kita tidak bisa membuat orang mencintai semua apa Betul yang dong. kita berikan, ya kan? Ngerti nggak? Waduh, layarnya mati lagi. Oke, langsung saja lah kita akan ngobrol dengan Ibu Siti Fauzia dan juga Briliana Desi. monggo. Saya. Duduknya di sini ya. Ya. Masa di mana lagi? Aduh. Baju. Tapi sementara kita panggilnya sesuai dengan karakter ya. Benar, bajunya Tejo, kayak gini kok. baju Mas. karakter Ya, ini. dan Yuning ya. Yuning. Nah, ini. Jenenge Bu Tejo. Bu Tejo saya. Bu Tejo, jenenge Yuning. Yuning. Saya ini sama ngomong Jawa loh. Loh kene Mas. Oh, kepriwe Vincent. Ini kuwi ngapak ya, kuwi ngapak Saiki. dudu Jawa. Saiki Desta. Terus saya ini Hah? jenenge. Sok mangane, wes mangan. Warek Mas. kepol. Oke, kita lihat dulu video perkenalan dari Bu Tejo dan juga Yuning ya. Ya. Seperti apa? Ini dia. Cerita tentang sekumpulan ibu-ibu yang berdiri di dalam truk pengangkut barang dalam perjalanannya mereka menjenguk orang sakit pada film Tilik hangat menjadi perbincangan. Dua karakter yang sangat menonjol adalah sosok Bu Tejo dan Yuning yang berhasil menjadi perhatian masyarakat.
Keduanya memiliki karakter yang berbanding terbalik, namun seringkali kita temui di setiap lingkaran sosial. Lah yo mau ki aku ki ditelepon karo Dian. Ngabarke yen Bu Lurah pi ambruk. Anjur digawa ning rumah sakit to, Bu? Karakter Bu Tejo digambarkan sebagai ibu-ibu yang senang bergosip. Ia dianggap sebagai pemimpin dan inisiator ibu-ibu lainnya, terutama dalam hal menggiring isu. Yen nganti duwe mantu gaweane ranggentan ngono kuwi lho ya. Sementara itu, berbeda dengan Yuning yang karakternya terlihat begitu lurus dan selalu positif thinking. Lah yo sapa ngerti ngeterke tamu wisata to, Bu? Lalu, seperti apa ya pengalaman Siti Fauziah dan juga Briliana Desi membawakan dua karakter ikonik tersebut? Kita simak cerita lengkapnya. Nah, ini kan viral ya. Ya. Ini Yuning sama Bu Tejo gimana? Ini pengalaman main film keberapa, Bu Tejo? Saya beberapa, Mas. Tapi karakternya ya nggak gini semua ya. Nggak. Itu di film Bumi Manusia saya malah jadi embannya analis gitu. Bumi Manusia main juga? Bumi Iya. Manusia main. Oke. Nah, tapi karakter ini sama nggak dengan sehari-harinya? Sehari-hari nggak sama. masa? Iya, soalnya mas-masannya sekolah semua. Ya Mas ya. Saya tuh biasa hidup rekoso gitu loh. Iya. Kalau Bu Tejo. Curhat lho kowe iki malah Bu Tejo. Ora apa-apa jujur ki apik jeng. Jadi anu. Guyu bayar, enak bae. Guyu bayar. Guyu, tak kandani. Wes. Tapi karakternya itu melekat banget kan ya. Nyinyirnya itu gitu. Tapi aslinya nggak begitu ya? Hah? Nggak gitu Aslinya nggak begitu. Ya toh, Bu Produser ya. Kan dia tahu banget saya. Nggak mungkin saya tuh bukan orang gitu. Ini sebenarnya ketukar karakternya. Masa Yuning karakternya? Sebenarnya dia lebih tangguh dari saya. Coba kowe cerita to Aku ki yo isinan kok yo Bu Tejo kowe iki lho. Ora apa-apa, iki dinehi ruang iki lho. Kowe Ini Bu- dodolan ngono lho. Hei. Kok malah padu dewe iki lho? Iki nang TV siaran lho iki. Justru malah siaran iki ben kowe dodolan cepet yu ngomong. Yo piye? Bu Tejo ini orangnya intimidasi ya? Katanya nggak gitu sehari-hari. Enggak gitu saya. Saya tuh orangnya kalem, Mas. Kalau Yuning tuh aslinya kayak di film nggak? Saya ya aslinya kayak gini pemalu gini nih Mas. Allah. Ini emang dua-duanya pemain ini ya. Tapi di Jogja, asli Jogja. Asli Jogja. Dulu sebenarnya saya Jawa Timur, Mas, kelahirannya. Oh, di mana? Di Blitar. Oh, di Blitar. Sih, terus saya SMP SMA ke Jogja, terus nikah dapat orang Jogja. Ada yang ulang tahun? Hah? Blitar? Bukan itu tar kue. Kan Blitar. Blitar. Bukan Blitar. Oh iya. Masih lo bojo Ya. ini. Wah, bengok-bengok lu. Sesudah di Jogja di seni peran, kalian ikutan teater juga. Jeng. Yo ikut juga Mas kayak gitu itu ya Sanggar. kan untuk iya ikut sanggar gitu-gitu. Ini Mbak Brilin basicnya itu ketoprakan. Oh, Gitu. yang pakai telur dadar Itu atau? ketoprak. Serius bisa? Iya, ya. Mas, kowe iki limusinamu kok kurang akeh lho. Hei, oh, cuy, ini sponsor. Paham lho ini ya. Tapi ini kan jadi Ketoprakan. viral di mana-mana. Perubahan apa yang dialami masing-masing? Dari Bu Tejo apa yang dialami perubahan? Katanya Saya- sempat nangis baca komentar netizen. Saya tuh nggak biasa dibully soalnya. Saya yang dibully. Kenapa dibully kenapa sih? Nggak tahu itu kok kayaknya anu ya perasaannya lagi ini loh sensitif gitu. Lagi sensitif. Dibilang kok katanya filmnya nggak worth it gitu loh, Jeng. Apa kowe lagi head po pas kuwi? Oh, jangan sebut nama itu, Jeng. Mungkin nek sensitif ngono ki biasane nek wong wedok ki lak yo ngono kuwi to. Lagi mau dapet. Wes tak nunggu wae lah, wes rasa lah. Malah ngobrol dhewe iki lho. Iya. Masa lagi hostnya rasa ngomong Jawa Oh iki. iya, loh nggak bisa bicara bahasa Jawa. Wes blablas sakene. Ya Allah, Tak kandani Mas. pokoknya. Tapi sempat akhirnya, tapi akhirnya udah biasa lagi dong. Sudah nggak apa-apa. Biarin ya. aja lah komentar netizen kan karya, ya kan? Gitu, kalau kata suami saya ya dewasa berkarir itu begitu. Enggak, tapi ya mungkin bukan so ini ya, tapi mengkritisi boleh ya. Iya. Tapi Boleh, kalau tapi sampai ya- membuli ya enggak. Ya itu anu gitu loh, bicaranya itu agak difilter. Emang contohnya Kayak apa? nggak pernah sekolah
gitu loh kadang-kadang ya. Emang Sebel contohnya gitu apa? saya. Ya itu katanya filmnya nggak worth it ditonton, tidak mendidik katanya. Lo kan memang dudu film di pendidikan toh. Ya, kok ketoke lawasan wong iki. Oh, ya mungkin. Rada Jadi kalau film yang bagus itu yang punya pesan moral langsung gitu loh karepe. Padahal kan ya kalau situasi namanya begini film ya. Namanya film. Kan realitanya juga ada seperti itu. Justru malah kembali ke diri masing-masing. Berkaca nggak sama film itu Wah, gimana iki. bentuknya? Lah iki lho. Gitu. Iki. Harap ngopo. Tapi itu acting waktu itu dikasih scripted atau enggak? Dikasih skrip aja. Ora ya. Loh, Jadi itu improve. Men ketoke piye ngono kuwi lho. loh aja, kowe aja nggak Hei. Oh, aja. Pakai skrip Mas, pakai skrip. Gawe nesu ae iki. Ya. Mutungan Ojo iki, nesu, Jose. ojo nesu. Ojo mutungan. Engko bojomu ra seneng karo kowe meneh lho, Mas. Kok malah ngono nanti sing sabar. Ya Allah. Loh. Jadi, Wes mangan. loh. Orek. Udah nggak usah sok jawab. Tapi ini mereka kemampuan nyinyir mereka ini banyak kan. Kata tadi gue ngobrol sama direkturnya. Jadi cuma dikasih adegannya seperti ini. Nah, Situasi. dialognya adalah mengalir aja gitu ya. Ya tentu saja itu naskah 90% ya, Pak Agung. Oh ya bener banget. Jadi 90% toh Jeng, kita Iya, hafalan ya. Terus ya lainnya ada improvisasi gitu. Nah itu improve dia. gitu. Kita akan ngetes improvisasi mereka. Kita akan adu ya. Kita akan adu dengan dua aktor kita. Jadi Waduh, kita ya akan Allah. beradu nyinyir. Oh ya Allah, ya Allah. Ya. Jadi dua. Apik lho ya diadu-adu ngono kuwi ya. Oh, Nek aku ning ki Jawa rada ki wedi lho, bentukane soalnya nang ngene rada menik-menik ngono. Menik-menik. Kita akan adu. Ya. Nyinyir antara Bu Tejo berpasangan dengan Yuning. Ya. Dengan lawannya yaitu Teh Yuli dan Dede Nopas. Nopas. Adegannya gimana? Saya akan bertindak sebagai sutradara. Ya. Di sini Kenapa ya kita tiba-tiba lagi dangdan, di ujung-ujung ke sini kita lagi mau jalan KBKT jadi nggak jadi ke sini. Iya, padahal kita biasa kesini ngasih informasi, kenapa disuruh adu acting? Hesti, gue ngeliat lo kayak jenazah ya. Makeup-nya tebel banget. Jangan gitu toh. Saya feminis loh ini loh. Bedah belah. Soalnya takutnya skincare-nya bagus dah. Oh, iya. Nah, Adegannya. Adegannya. Tengah arti mana nate. Ada yang bisa dengerin saya? Iya. Mohon maaf nih ya. Jadi adegannya adalah ini pemerannya. Pemeran pria. Seorang Desta yang dikenal dengan sebutan Botuna, bocah tua nakal. Dengan segala kesombongannya, dia dikenal suka menghambur-hamburkan uang dan tidak ada habis-habisnya. Mas. Tugas kalian harus improvisasi menyinyirkan orang Ini ini. udah dari tadi, udah. Ayo, kita Menyinyirkan, mulai. duitnya dapat dari mana, di banyak itu dikemanain aja, Tapi dihambur-hamburkan. mereka pakai bahasa Sunda. Pakai bahasa Sunda, ini pakai bahasa Jawa. Oke, gue lewat ya. Ceritanya baru nyinyirin ya. Oke. Oh, Kamera rolling. Beroleh, sound, Nah, makan. lighting. Makan siang. Enggak, ini. Ayo langsung. Yuk, Kita durasi. Action. Gimana teh sih? Hai. Teteh, itu teh si Desta, iya si Desta yang tinggalnya di ini kan di RW 5 yang kata Napa. terkenal banget kaya. Kenapa kamu teh tahu ya si Desta? Desta teh duitnya loba pisan, tapi si namanya si Desta teh nipu dak. Nipu. Mana mungkin opa, ujuk-ujuk teh mobil loba, mana gedong pisan, ini pasti mau nipu dak. Teteh nggak boleh kayak gitu atuh. Itu kan siapa sih Desta itu kan ulang apa? No, Ulang shooting wae tiap hari di net. Mana nama urang ge nya mun shooting tiap hari nepikeun kapotong ieu suku, wah mungkin ujung-ujung boga Ferrari. Jika nama nyolong. Ulah gitu, teteh ulah gitu kan. Teh Yuli, nggak kenal. sisirannya pakai garpu soma ya. Poninya kok kayaknya nggak terlalu ini. Tepuk tangan dulu buat Teh Yuli dan juga Dede Nova. Udah. Orang udah selesai. Nah, sekarang Ini. giliran Bu Tejo dan juga Yuning yang harus nyinyirin. Mas, Ya. kamu siap mental, Mas? Nah, demi saya. Ya. Silakan. Oh, di situ. Di sana. Iya. Ayo. Permisi Saya aku ya. tak lewat sih ya. Iki high heelku anyar nyon sewu. Saya aku. Lo juga pakai bahasa Jawa, Desa, lewatnya. Sumenet Ya. ape-ape.
Kamera roll. Bahasa Jawa. Ya kan lewat pakai bahasa Sunda kan beda sama lewat pakai bahasa Jawa. Nggak ada bedanya. Action. Duh, Bu. Tunang kene to. Oh, lah iki lak yo Mas Desta kayak to sing wingi kae lho. Iya. Sing dadi omongan-omongan kayak mau lho, Bu. Anu umurnya padahal lebih muda loh dari saya ya. Anu Mas Eki kita eleh enom kok ora basa ngono lho karo dhewe. Lah iya, kuwi jenenge bocah ora ngajeni koyo ngono kuwi tenan. Putune dikandani koyo ngono kudu dituturi nek wong Jawa kuwi koyo ngono kuwi. Apa wong tuane ki ora ngajari gak ngono kuwi. Ana strategi basa Jawa ki. Terus koyo ngono karo wong Aja dimasuk ki. koyo ngono kuwi. Kudune ora iso ngajeni to yo karo pancen ora bisa masak karo udah ngomong kuwi lho Mas. Ya ngomong bae lho. Kenapa bae? Apa? Untung ada saya. Ojo ganggu. Piye? Aku iki arep lewat to. Loh, kowe lek muni aku karo wong tuwa. Piye to wong iki? Kowe lah iso kuwala tenan lho nek Baik. kowe tenan nek Jawa iso kuwala tenan Sik, sik, Mbak. lho jambu metek lak yo sik. Hei. Sik. Idumu iki muntrat. Nek aku ki wis rapid ora Tepuk tangan dulu buat Bu Tejo dan juga Yuning. Gak dikasih kesempatan ngobrol. Hebat banget loh. Improvisasinya luar biasa. Iya, emang kan ceritanya begitu berarti seharian. Lah, enggak. Mbok tanya suami saya, manajer. Mohon maaf, ini kita kumaha yuk. Ngobrol lah, ya. Ngobrol aja. Oke, setelah ini kita masih akan bersama Mbak Ozi dan juga Mbak Brilin. Tetap di Tonight Show. Kembali lagi Tonight Show dan Desta. Lah, Keren. dia malah nonton. Keren. Desta, hei, malah nonton. Ini udah mulai. Sedap gayanya. Sorry bro, gue tuh lagi CLBK banget sama BMX gue. Ini gue lagi nontonin nih video-video orang. Keren-keren banget atraksinya. Tapi sayang nih videonya, aduh. Kenapa sih? Ya gue nonton video-video orang nih. Ini shaking gitu, aduh. Kurang ya? Ini mereka pasti belum tahu teknologi gimbal stabilization yang ada di Vivo X50 Pro nih. Nah, kasih tahu Desta biar mereka juga punya footage yang keren. Gue kasih tahu ya, biar nggak banyak omong, kita langsung buktiin aja. Oke. Bentar, gue ambil sepeda BMX gue, ya. Standby lu standby. Oke, gue standby-in ya. Pakai Vivo gue ya. Iya ya, siap ya. Tapi gue aktifin dulu gimbal stabilization-nya ya. Iya dong. Gue aktifin dulu nih gimbal stabilization-nya. Video, nih dia. Reset, oke. 3, 2, 1, go! Bro, sepedanya rontok bro. Satu persatu copot partsnya. Luar biasa sekali atraksi gue ya. Ngerusak Gimana? Hah? Nih aman. Gue udah siapin Vivo X50 Pro tadi yang gue bilang. Yang teknologi gimbal stabilization-nya dirancang untuk membuat kamera tetap stabil meski diambil dalam keadaan bergerak. Mana coba gue lihat dulu videonya. Kayak apa sih? Lihat. Ya nggak? Stabil banget kan Desta gambarnya? Nggak kayak tadi yang video-video yang lo lihat tuh. Shaking tadi ya? Goyang-goyang begitu. Ini berkat kecanggihan teknologi gimbal stabilization Vivo X50 Pro. Vivo lo mana? Gue kirim ya. Gue kirim sekarang biar bisa langsung lo upload. Nih ya. Gue kirim ya. Coba. Tuh. Udah. Dimanapun kamu berada ya, mesti tahu nih ya, kirim data lewat Vivo X50 Pro, tinggal tempel kayak tadi nih. Aktifin fitur NFC multifunction-nya, terus tempelin kayak tadi gini nih gini ya. Data langsung terkirim. Udah. Dan nggak cuma itu aja Tonight Lovers, gue juga pengen ngasih tahu fitur yang nggak kalah bikin gue amazed,
yaitu Extreme Night Vision-nya Vivo X50 Pro. Yang bisa menghasilkan foto yang terang seperti di siang hari, meski di tempat yang minim cahaya sekalipun. Nih ya. Nah, buktiin ya. Nih, kita kasih lihat langsung ya. Ya. Nih, coba sepedanya gue taruh dulu ya. Nih. Oke, di mana foto? Di my own aja, my own. Itu juga ada cahaya. Oke. Di My sini own masih siapa? ada cahaya. Banteng, lampu banteng. Mati. Nah, Gue akan aktifin Extreme Night Vision-nya. Siap, 1, 2, 3. Asik. Nih, sekarang gua kasih lihat. emang kelihatan bro? Tadi kan gelap banget kan? Wih, Coba lampu, lighting, banteng. ya gue lagi nguap. Hah? Tapi terang banget ya. Lu lagi nguap aja kelihatan deh. Ya ampun, Terang banget kan? bagus banget. Gokil ini. Sampai anak-anak my own juga kelihatan semua my Kelihatan own. semua. Cakep banget kan? Cakep banget. Terang benderang seperti foto di siang bolong. Dan selain itu kapasitas baterainya besar dengan teknologi flash charge 33 watt. Cuman butuh waktu ngecharge sebentar untuk dipakai aktivitas seharian. Wah, nah mau tahu kecanggihan lainnya? Tonight Lovers bisa dapetin informasi detailnya di vivo.com. Dan tadi di awal kita udah ngobrol banyak sama sosok viral Ibu Tejo. Wow, dan malam ini juga kita kedatangan tokoh-tokoh di balik layarnya. Tapi sebelum itu kita lihat yang satu ini dulu. Film pendek berjudul Tilik menjadi perhatian publik selama beberapa hari terakhir. Film garapan sutradara Wahyu Agung Prasetyo ini pun viral karena dianggap sebagai cerminan masyarakat dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kuatan piye lho Yuneng ki. Lah sak desa ki ngomong ke Dian kabeh, Cek. Film berbahasa Jawa ini dirilis secara resmi pada kanal YouTube Racavana Film pada 17 Agustus lalu dan telah ditonton lebih dari 14 juta kali. Selain itu, Tilik juga sempat menjadi trending topik pada jejaring Twitter. Film yang dirilis pertama kalinya di tahun 2018 ini pun berhasil meraih sejumlah prestasi. Di antaranya, kategori film pendek terpilih Piala Maya 2018. Selain itu, film ini juga menjadi official selection Jogja Netpack Asian Film Festival 2018 dan official selection World Cinema Amsterdam 2019. Wes Yune, ora ana sing salah, ora ana sing kleru. Awake dhewe iki ngerti yen niatmu kuwi iki sakjane apik ya. Oh ya. Tadi di awal kita udah ngobrol-ngobrol bareng Bu Tejo dan juga Yuning ya. Ya. Dan malam ini juga kita kedatangan orang-orang bertangan dingin di balik layar film Tilik. Langsung aja kita ajak gabung Mas Wahyu Agung dan juga Mbak Elena Rosemary. Sekarang udah jadi Oji. Sebelum kita ngobrol, ini mau menyapa dulu. Itu siapa? Kok ngapain di sini? Oh, Fan. Nggak ada di kamera. pengen nonton ya? Bintang tamu kita keren-keren kan? Bintang tamu kita keren-keren kan? Keren bintang tamu gua hari ini. Iya. Ada siapa di malam-malam? Bintang tamu gua Via Valen. Oh iya. Gua duluan, iya. Belum kan apa? Kok bisa kita duluan? Kan dia syutingnya duluan. Tanya sama orang talent dong. Oke, nanti kita nonton ya malam-malam ya. Ya, nanti Malam-malam ya. Salam buat Via ya. Ya. Via Valen bro. Via produser kita. Thank you ya. Nanti kita nonton, oke? Setelah kita akan masih ngobrol-ngobrol bareng mereka. Yes. Ya. Jangan mana-mana, dari Tonight Show. Sudah bersama kita nih. Ini dia. Sutradara dan juga prosedur dari film Tilik. Produser. Mas Wahyu dan Mbak Elena ya. Wah, di belakang sudah berganti wujud nih. Jadi Oji beneran ya, Oji Saputra. Oji dan Mbak. Ini cewek loh. Kalem katanya, kalem ya. Mas Agung boleh ceritain, Ya. ini adalah film pendek ke-6-nya Mas Agus. Mas Agung. Agus siapa ya? Mas Agung. Mas Agus Mas kita. Agung. Mas Agung ini memang Gue nonton film-film sebelumnya.
tapi dia belum pernah nonton Pretty Boys. Sebel nggak sih? Ya nggak usah nonton. Ini idenya apa sebenarnya awalnya untuk membuat film Tilek ini? Ya sebenarnya ini tuh secuil dari fenomena yang ada di Yogyakarta lah. Gitu. Idenya dari mana, Mas Agung? Idenya dari realitas aslinya sendiri gitu. Pernah lihat kejadian seperti itu? Sebelumnya nggak pernah. Ketika diceritain sama penulisnya Mas Bagus Sumartono, akhirnya tertarik terus akhirnya kita berdua coba yuk kita lihat gitu, kita observasi. Dan kita observasi, riset gitu, terus akhirnya oh gini ya pilihan ternyata kayak gitu. Dan kita ngadaptasi dari cerita itu. Tilik tuh artinya apa Menilik sih? orang sakit. Menilik, menjenguk. Oke. Kalau Mbak Elena selaku produser. Ya kan kalau film pendek kan ya produser itu tugasnya adalah menjual film ini, mempersiapkan filmnya dan menjadi sebuah keuntungan. Kalau film pendek gimana, Mbak? Sebenarnya ada target distribusi juga gitu Mas, karena kemarin kan bekerja sama juga dengan Dinas Kebudayaan DIY yang mana memang kita harus merangkai distribusinya mau kemana gitu. Dan salah satunya adalah festival. Jadi selama 2 tahun makanya kenapa Tilik baru keluar sekarang karena 2018 sampai 2020 itu distribusinya festival dulu. Festival semua dan banyak menang ya? Satu. Yang menang. Ntar dulu, nih ngayu beca kan 2 orang nih gimana? Arwone gimana sih jalo karena dia masih. Genjot lagi, genjot. Nah kalau karakter-karakternya sendiri, proses casting dan lain-lain, boleh ceritain nggak? Ya sebenarnya kalau proses casting tuh nggak mengalami apa ya, yang kesulitan atau yang gimana berarti gitu enggak. Karena sebenarnya kami tuh sudah tahu track recordnya mereka, karena mereka ini emang udah pemain. Udah pernah bekerja sama? Sebelumnya belum. Sama Mbak Uji pernah. Iya, Sabar. Sama Yuning belum waktu itu. Cuman karena kami tahu lah track recordnya mereka, nonton film pendek, film panjangnya mereka juga, akhirnya ketika baca naskah draft 1 gitu udah, oke nih orang-orangnya main ini. Langsung kebayang ya Oji sama Bu Brilin ya? Mbak Oji dan Bu Brili, Brilin kebayang nggak sih film ini jadi segini masifnya gitu diperbincangkan? Udah siap belum sih? Siap mental nggak sih? Ah gantian loh. Siap mental Rajeng. Aku sih ya siap-siap aja. Udah tahu bakal meledak nggak? Oh enggak, sama sekali enggak. Menyangka dan mengira Aku tuh bener-bener yang surprise banget. Karena kan film dari Mas Agung kan banyak sebelumnya. 6. Nah itu tadi gue tanya sama Mas Agung di belakang panggung, kok baru meledaknya sekarang tuh kenapa? Fenomena apa gitu? Apa ada yang bilang karena para sutradara-sutradara handal ibu kota ngomongin ini juga di sosial media? Kenapa ya? Momen ya. Iya, berkah pandemi sih, apa bilang? Berkah pandemi. Karena semua orang di rumah, yang aktivitasnya di digitalan luar, ya. tiba-tiba di rumah, terus memperhatikan hal-hal yang jarang diperhatikan sebelumnya. Gitu. Oke. Ini produksi tahun berapa sebenarnya sih? Produksi tahun 2018, emang baru kita rilis di YouTube tuh 2020 ini, tanggal 17 kemarin gitu. Ini kan banyak pro kontra sebetulnya ya. Banyak yang ada, tadi seperti Bu Oji bilang, katanya dia sampai dibully ya. Sebetulnya yang ini kalau kita lihat ending filmnya, ini sebetulnya apa yang mau disampaikan sama penonton? Ya, jadi sebenarnya gini, kami tuh kan sebenarnya cukup beruntung ya. Sebagai film pendek, ternyata film pendek tuh bisa semasif ini ya. Bisa diomongin sebanyak 14 juta hari ini ya. Bahkan bisa jadi diskusi yang sampai sekarang masih ada diskusi-diskusinya gitu. Dan terkait pro kontra segala macam sebenarnya kan ini kan karya yang sudah kami publikasikan dan untuk konsumsi publik kan gitu. Jadi publik mau menginterpretasi seperti apa ya terserah itu hak mereka. Betul. Kami selaku pembuat hanya mensukil gitu dari realita yang ada di kehidupan ya kami buat di medium film karena kami basicnya anak film gitu. Sineas. Tapi idenya fresh banget sih menurut gua. Ini karena gua ngeliatnya juga sampai ini 32 menit gua sama sekali tidak skip. Sama sekali tidak istirahat. Biasanya kalau gue nonton film, bosen nih. Ini nggak luar biasa banget loh. Tilik ya. Oke, kita lanjut ngobrol lagi. Sekarang ada hiburan dulu nih. Sebagai selingan, kita panggil Marcel. Asli dari Jogja. Wow. Saya harus cepat. Durasi. Iya, Pak. Oke. Teman-teman semuanya, halo Kak. Selamat datang di CLBK. Cepat lucu, kocak. Jadi saya kemarin abis baca artikel Pak, katanya Kak Ozi ini nangis gara-gara bulian orang Pak. Jadi kayak ya ampun, saya jujur semangat Kak, ya kan? Karena ini cerita cepat nih hari ini nih. Jadi menurut saya Pak, karena pembulian dan juga kritik itu beda genrenya. Ya kan, kalau pembuli saya jujur nggak setuju Pak, karena film dan juga kehidupan nyata tentu beda. Contohnya apa? Iron Man dadanya nyala pas syuting doang Pak. Kalau di lingkungan nyata nih, Iron Man dadanya tetap nyala. Aduh, tokennya boros ya kan. Kasian ya Pak. Dan in my humble opinion kayak menurut saya,
Menurut saya, Pak, sebuah film kalau misalkan tidak ada peran antagonis itu kan hambar. Iya. Contohnya apa? Avenger. Avenger kalau gak ada musuhnya, ya ampun filmnya cuma nongkrong, ngopi sama main gaple. Ya kan? Contohnya apa lagi? Iron Man. Kalau kagak ada musuhnya, itu baju Iron Man cuma dipakai buat ngecas power bank. Makanya saya sedih, Pak. Banyak banget orang yang ngebully gitu. Kayak di 2020 ini, guys, hey come on. Masih banyak gitu orang-orang yang kalah smart sama HP-nya. Terima kasih sudah menonton CLBK. Cepat lucu, bah, kocak. Top. Oke, berikutnya kita juga kedatangan tamu seorang aktris sekaligus produser film yang sangat berdedikasi. Marcella Zalianty. Sekian kalinya Marcella datang. Silakan duduk. Kursinya boleh diisi yang sebelah sana? Oh iya, biar tetap terjaga jaraknya. Betul. Marcella, nih gimana pendapatnya Marcella sendiri tentang filmmaker Indonesia yang terus semangat dan terus produktif? Iya, tentu senang banget ya karena kita bisa melihat bahwa ternyata pandemi situasi sekarang ini tidak menghentikan semangat dan kreativitas harus terus berkarya. Masyarakat Indonesia khususnya filmmaker. Yes. Salah satu contohnya yang di belakang kita. Benar. Dan ya kebetulan juga kita sedang mengadakan salah satu program Indiscope Indiscope, ya. Dan itu kita ngelihat banget dan merasakan betul gitu bahwa ternyata dengan di rumah saja, dengan penuh keterbatasan dan keadaan seperti ini tidak membatasi kreativitas dan semangat karya-karya. Jadi Indiscope Festival ini memberikan penghargaan kepada filmmaker ya? Ya, jadi sebetulnya Indiscope Festival ini, ya sebetulnya Indiscope Festival ini adalah salah satu program ya yang kita inisiasi sebagai respons sosial dan kreatif gitu. Dalam masa pandemi kemarin untuk tetap menjaga kedekatan masyarakat dengan film Indonesia dan juga pelaku film. Jadi itu dimulai dari virtual class, jadi berbagai macam kelas tentang film yang dilakukan secara virtual semuanya, terus juga ada program ya kayak talk show tapi seputar industri kreatif dan perfilman yang mempertemukan antara pemangku kebijakan, pelaku dan juga para kreator. Lalu ada program kompetisi, short film competition, temanya dari rumah untuk Indonesia, yang mana ya tentu ini adalah program gotong royong ya, kolaborasi, kita didukung oleh Bank Mandiri, oleh NET juga kita bekerja sama, oleh juga Indika Foundation dan berbagai kementerian terkait ya, Kemendikbud, Kemenparekraf, Kemenkominfo gitu. Jadi memang ini adalah gerakan bersama untuk bagaimana kita tetap membangkitkan perfilman nasional. Dan hari ini juga ada berita soal bioskop yang katanya akan segera dibuka lagi ya dengan segala macam protokolnya. Betul. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Marcella, malam ini juga akan dilakukan awarding night ya, Indiscope Film Festival secara live di Tonight Show ya. Seperti apa persiapannya kita cek dulu. Hesti Enzi. Silakan. Hai Vincent Desta, ini kita udah ada di tempat awarding night-nya. Wah, kita udah gak sabar banget untuk menyaksikan malam penghargaan untuk para filmmaker tanah air. Ya tentu saja tidak berhenti berkarya dalam Indiscope Festival 2020 Online Film Festival. Saksikan sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Tonight Show.
sama Marcella Zalianti dan juga Hikmat Darmawan. Mas Hikmat ini selaku Dewan Juri. Dan selain itu kita juga terhubung dengan salah satu juri lagi lewat sambungan virtual dengan Mas Hanung Bramantio. Halo Mas Hanung. Halo Mas Hanung. Nung? Halo. Mas Hanung. Oh, telepon ya. Halo Mas Hanung. Oh, belum masuk ya. Oke. Sebelumnya kita masuk ke kita ngobrol-ngobrol dulu ya sebelum menunggu Mas Hanung ya. Marcella sebagai inisiator Indiscope Festival. Apa latar belakang dan semangat membuat Indiscope Festival ini? Iya, sebetulnya ini adalah bagian daripada respon sosial dan kreatif ya, karena film adalah salah satu industri kreatif yang terkena hit paling besar ya di masa pandemi ini. Nah, ini adalah bentuk inisiatif kita bagaimana tetap mendekatkan dan menghadirkan film Indonesia dan pelaku film dekat dengan masyarakat Indonesia. Salah satunya lewat Indiscope Festival ini yang memang di antara dalam program-programnya ini mulai dari edukasi, mulai dari medium berbagi, literasi, sampai dengan kita juga ingin bagaimana kita mendorong lahirnya benih-benih baru perfilman nasional gitu kan. Untuk ada regenerasi juga dalam perfilman nasional gitu, memberikan ruang kepada komunitas-komunitas di daerah yang juga punya potensi-potensi yang kita belum semuanya kita pernah lihat gitu. Nah, maka dari itu programnya ada kelas-kelas film di mana pelaku ahli-ahli film bisa bertemu langsung dengan masyarakat pencinta film, bisa belajar langsung gitu dengan ahlinya. Itu ada Indis Class, lalu talk show tadi ya Indis Talk itu adalah mempertemukan pelaku kebijakan, pemangku kebijakan dengan filmmaker dan juga konten kreator gitu untuk bagaimana bicara, mungkin mencari solusi untuk bagaimana mengatasi perfilman ini di masa pandemi gitu kan. Yang ketiga short film competition dari rumah untuk Indonesia yang hari ini bersama NET kita selenggarakan festivalnya untuk kita berikan apresiasi yang ternyata luar biasa loh. Jadi di tengah keprihatinan, sebenarnya kan kita mengadakan ini di tengah keprihatinan, tapi responnya luar biasa dan semangatnya kita nggak sangka yang mendaftar itu, yang mengikuti lomba film pendek berapa itu 320. Iya. Dan ini online berarti ya? Bagus online. Jadi seluruh programnya memang virtual online. Film pendek ini juga kita ini kenapa dari rumah untuk Indonesia, karena kita juga tahu ya bahwa COVID ini kan belum selesai. Jadi kita juga nggak pingin membuat lomba terus akhirnya menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi kita merangsang bagaimana kreativitas itu tumbuh dari rumah. Kita sudah terhubung dengan Mas Hanung. Halo, selamat malam. Mas Hanung, sudah berhasil terhubung nih. Sudah. Salah tulis. Ah, itu dia. Halo, Mas Hanung. Halo, Mas Hanung, selamat malam. Ya, passwordnya apa, Mas? Enggak kuis dong. Mas Hanung. Mas Hanung, stay with us ya, tetap bersama kita ya. Lagi syuting tuh dia. Iya. Lagi syuting di Jogja. Iya. Lancar-lancar, sukses. Ya. Amin, thank you. Sekarang kita ngobrol sama Mas Hikmat Darmawan juga sebagai pengamat dan juga kritikus film. Ya. Ini apakah Indiscope Festival yang digelar secara online ini mampu mendukung perkembangan dunia film tanah air, Mas? Niatnya begitu dan harusnya begitu. Harusnya. Karena kan Indiscope pertama sebagai bioskop sendiri sebelum pandemi udah punya model yang khas. Dia menjangkau, dia kan bioskop rakyat. Dia menjangkau publik yang lebih luas dari yang selama ini ada yang hanya di mall misalnya. Jadi dia itu sebetulnya bisa menambah akses masyarakat ke film kita yang sebetulnya sekarang pun sudah meningkat banget gitu. Sudah trustnya tuh tahun lalu bahkan sudah 60 juta orang menonton film Indonesia. Dan itu film panjang di bioskop yang masih belum jangkau semuanya. Ada satu provinsi segitu gedenya ya kayak misalnya di Sumatera Utara, bioskopnya paling berapa? Di bawah 10 kali ya. Benar. Dan itu yang masih harus diatasi. Nah, Indiscope sebagai bioskop dia menjangkau sebanyak mungkin dan sebagai festival dia di tengah suasana pandemi ini pun membuktikan kreativitas itu ada. Dan kebayang nggak 320 film, satu film ini film pendek. Jangan kira film pendek itu remeh ya, nggak susah bikin. Berapa orang satu film? Yang terlibat ya. Kalau 5 aja dikali 320 banyak banget. Terpaksa harus dipilih sih memang. Ada 15 besar dan ada 6 besar. Ada 15 nominasi dan 16 besar. 6 besar. Sorry. Iya, saking semangat. Kedinginan nggak sih? Yang kedinginan Marcella yang kena dampak gue. Udah getar. Memeluk tapi takut ya. Oke. Tapi bikin maju lah kita. Kayak gini nih. Mas di situ ya, Nong. Nong. Urusan Gatot Kaca dia. No.
film yang Dengar berbeda. gak? Wah, mukanya berhenti Mas Nunung. Nah, udah. Mas Anung. Dengar. Nah, ini kan sebagai sutradara dan Iya, Nung. Sebagai sutradara dan juri, gimana ngelihat film-film yang ikut serta dalam short film competition ini? Apa film-filmnya berhasil menunjukkan kreativitas dan semangat filmmaker yang ingin tetap berkarya walau ada pandemi, Mas? Bahasa lu tuh kayak menteri banget deh. Gue baca, Mas. Gue baca. Biasa aja lah. Gimana dong menurut lo, Nung? Nggak, yang paling berat buat gue sebagai dewan juri itu selalu memposisikan diri, nggak boleh merasa diri kita itu paling bener gitu loh. Betul. Paling bener, paling jago, itu yang paling susah itu sebenarnya. Jadi ketika ngelihat 15 karya yang terseleksi itu tuh rasanya pengen, wah lu beruntung banget bisa menyelesaikan filmnya, ya kan? Karena di tengah situasi pandemi seperti ini, kadang-kadang orang itu untuk membuat film itu tuh ada sebuah kemewahan gitu loh. Apalagi ya kan, apalagi bisa jadi dan ada musiknya dan bagus gitu kan, itu hal yang jauh gitu kan. Bikin mengeluarkan gagasan dari kepala untuk jadi sebuah film aja itu udah suatu kemewahan. Dan ini ada 324 peserta, ada 324 film. Dan ketika gua nonton yang 15 itu tuh gua ngerasa kayak ya lu beruntung, kalian semua beruntung bisa bikin film, satu itu. Yang kedua, kalian bisa bikin film bebas, udah itu aja. Itu yang menarik. Jadi ketika gua menilai itu, gua ngerasa bahwa gua harus menempatkan diri gua seperti seperti orang yang sedang membuat film pertama kali. Jadi nggak gampang untuk kemudian ini yang terbaik, ini enggak terbaik, itu sebenarnya nggak gampang. Dan selamatlah buat teman-teman semua yang udah bikin film dan berhasil di tengah pandemi ini. Itu aja dulu deh. Itu dulu. Dan yang lebih beruntung lagi sebenarnya Indonesia punya banyak sekali seniman-seniman yang luar biasa. Ya dong. Yoi. Benar. Oke, itu tadi penjelasan dari para dewan juri ya. Untuk gelaran Indiscope Festival. Dan sekarang ada 6 nominator peraih penghargaan kompetisi film pendek Festival Film Online Indiscope 2020. Kompetisi film pendek Indiscope Festival. Juan Aldisha, Nostalgi. Egois yang menyebabkan virus ini terus meluas hingga tak terhentikan. Hafiz Adrian, Pranjat. Halo, iya Ra. Halo. Ra. Halo Ra. Please tolongin gue takut banget. Indra Hermawan, Rumah di Belakang Rumah. Bihar Jafarian, Komentari Tracks. Comme cet homme. Sa routine m'a étonné. À midi, il a appelé ses 2 copines. Dans l'après-midi, il fait de la gymnastique pour les personnes âgées. Ilham Fahmi Zauki, Sinyal 0, Biji 0. Upacara sebagaimana upacara kemerdekaan 17 Agustus pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut laporan Kumat sinyal lele. Istana Negara. Bevine, berganti ya? Iya, berganti apa? Panjang maksudnya. Pawa
di Jihad. Bagian tengah masih terang. Banyak untungnya. Ai jualan di sini bukan untuk jual bir. Memang kopi dengan bir tuh harganya jauh beda. Kalau Ai ikut-ikutan jual bir, ceritanya beda ke depan. Kalau mau ngebir ke sebelah, nanti tinggal pilih mau jadi tamu aku atau mau jadi bapak dari anak-anak aku. Kan Iya, beli bir siapapun bisa. Nasib tidak bisa dibeli yo. Nah, dengar tuh. Dah yuk pulang. Udah, ya makasih ya. Ya, dan sudah bergabung. Cek. Ya. Cek. Dan sudah bergabung bersama kita 6 nominator kompetisi film pendek Indiscope Festival. Langsung kita umumkan pemenangnya. Original 2. Bukan atas. Bukan pesan ayam dong. Bisa serius dikit nggak? Oke. Ya, sudah bersama kita ya, itu dia. Kita bisa lihat di layar. Langsung saja di tangan kita sudah ada nama-nama pemenangnya. Ya. Dan juara 3 terlebih dahulu kita akan bacakan. Juara 3 kompetisi film pendek Indiscope Festival jatuh kepada judul film Sinyal 0 Biji 0. Nama Ilham Fahmi Zaugi. Juara 3. Selamat buat Sinyal 0 Biji 0 dan juara 2-nya lagu dulu. Oh iya. Oh senang. Selamat kepada Ilham Fahmi Zaugi dan juara 2 kompetisi film pendek Indiscope Festival jatuh kepada judul film Commentary Tracks. Di sini. Commentary Tracks oleh Bihar Jafarian. Selamat. Happy ya. Bihar Jafarian. Nah, ini saat yang menentukan. Kepada kendaraan B15. Malah karkol. Oke. Malah karkol. Oke, sorry, ya. Oke. Juara 1 kompetisi film pendek Indiscope Festival jatuh kepada judul film Rumah di Belakang Rumah oleh Indra Hermawan. Oh, senang, happy banget ya. Wah, Selamat kepada para pemenang, jangan berkecil hati. Masih Buat ada yang belum. satu pemenang lagi loh untuk kategori film pilihan juri. Kira-kira Oke. siapa ya? Ih, penasaran deh. Untuk iya. Salah pemenangnya. Oh, maaf. Bercanda Komedi mulu. Ya, terus. sorry. Dan peraih penghargaan kategori Film pilihan juri. Judul jatuh film kepada Bagian Tengah Masih Terang oleh Pak Wadi Jihad. Selamat kepada selamat para kepada para pemenang dan kepada Dewan Juri dipersilakan untuk memberikan hadiah secara simbolis. Dan sekali lagi selamat kepada para pemenang, silakan. Silakan Marcella dan juga Mas Ya. Hikmat. Nah, ini dia. Di depan sini, sini iya. boleh? Iya, sini. Mungkin ada yang ingin diucapkan Marcella untuk kepada para pemenang. Oh iya. Oh, simbolis ya. Secara Ya. simbolis ya, dan juga yang Intinya kita mengucapkan selamat kepada seluruh 320 peserta film pendek Indiscope Festival. Dan Ya. kita mengucapkan selamat kepada 15 nominasi yang terpilih dan 6 besar. Dan terutama yang mendapatkan pilihan juara 1, 2, 3 dan Special Jury Award. Semangat terus berkarya, keren-keren semuanya. Semangat. 70% dari luar Jawa, Jakarta loh. Iya, 70%. Rata di Indonesia tuh. Wow. Jadi harapan nih. Ya, ini adalah Selamat sebuah semua. harapan dan potensi baru untuk Amin, perfilman amin. Indonesia. Amin, Ya, amin. Maju demikianlah. terus film Indonesia. Demikianlah malam puncak penghargaan Indiscope Festival 2020. Terima kasih tadi kepada para pemeran film cilik dan juga Betul sekali. Mas Agung dan juga Mbak Elena ya. Yes. Jangan berhenti berkarya dan tetap produktif walau pada masa pandemi. Terima kasih Ya. Mbak Marcella sekali lagi. Thank Terima you. kasih Mas Hikmat Thank ya. you. Terima kasih Ya. teman-teman dari Indiscope. Dukung terus film Indonesia. Bye. Sampai ketemu di Indiscope Festival tahun depan. Selamat malam. Nothing I can see but you when you dance.